Hukum tarik-menarik, fakta, ilusi. Bagaimana kalau selama ini hidupmu sebenarnya mengikuti apa yang ada di dalam pikiranmu? Coba ingat, saat kamu bangun dengan semangat, rasanya hari lebih ringan. Tapi saat kamu dipenuhi rasa takut dan ragu, hal kecil saja terasa berat. Apakah itu hanya perasaan? Atau memang pikiran punya pengaruh besar terhadap apa yang kita alami? Ada orang yang percaya kuat bahwa semesta merespons pikiran kita, bahwa energi positif akan menarik hal positif. Namun ada juga yang menganggap itu terlalu dilebih-lebihkan. Jadi sebenarnya ini soal kekuatan pikiran atau hanya cara kita memahami hidup. Mari kita bahas satu persatu. Bagian 1. Apa? Itu hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik adalah gagasan bahwa apa yang sering kita pikirkan dan rasakan bisa memengaruhi pengalaman hidup kita. Konsep ini menjadi populer lewat buku The Secret karya Rhonda Byrne. Intinya sederhana. Hal yang serupa akan saling menarik. Jika kita fokus pada hal baik, maka hal baik dipercaya lebih mudah datang. Jika kita terus memikirkan hal buruk, maka pengalaman buruk dianggap lebih sering muncul. Pikiran diibaratkan seperti magnet. Apa yang kita ulang terus-menerus dalam kepala, perlahan membentuk arah hidup kita. Itulah dasar konsepnya. Bagian 2. Mengapa banyak orang mendukung? Banyak orang percaya karena mereka merasa mengalami perubahan nyata. Saat seseorang berhenti berkata, "Saya tidak bisa," dan mulai berkata, "Saya coba dulu." Sikapnya berubah. Ia jadi lebih berani melamar kerja, lebih berani membuka usaha, lebih percaya diri berbicara. Dari luar terlihat seperti keajaiban. Padahal mungkin yang berubah adalah tindakannya. Pikiran positif membuatnya bertindak berbeda. Dan tindakan yang berbeda sering menghasilkan hasil yang berbeda juga. Karena itu, banyak orang merasa hukum ini benar-benar bekerja. Bagian 2. Mengapa banyak orang mendukung? Banyak orang percaya karena mereka merasa mengalami perubahan nyata. Saat seseorang berhenti berkata, "Saya tidak bisa," dan mulai berkata, "Saya coba dulu." Sikapnya berubah. Ia jadi lebih berani melamar kerja, lebih berani membuka usaha, lebih percaya diri berbicara. Dari luar terlihat seperti keajaiban. Padahal mungkin yang berubah adalah tindakannya. Pikiran positif membuatnya bertindak berbeda. Dan tindakan yang berbeda sering menghasilkan hasil yang berbeda juga. Karena itu, banyak orang merasa hukum ini benar-benar bekerja. Bagian 4. Pandangan yang tidak setuju. Namun kita juga perlu jujur. Hidup tidak selalu adil. Tidak semua orang yang berpikir positif langsung sukses. Ada orang yang sudah optimis, sudah bekerja keras, tapi tetap gagal karena kondisi ekonomi sulit, atau karena kesempatan memang terbatas. Disinilah kritik muncul. Sebagian orang menilai hukum tarik-menarik terlalu menyederhanakan hidup, karena realita dipengaruhi banyak hal. Lingkungan, pendidikan, relasi, bahkan faktor keberuntungan. Kalau semua dianggap soal pikiran, kita bisa lupa bahwa dunia luar juga punya peran besar. Dan itu juga fakta yang tidak bisa diabaikan. Bagian 5. Saat hukum ini tidak bekerja. Ada juga kasus ketika konsep ini jelas tidak bekerja. Seseorang setiap hari membayangkan sukses. Ia menempel gambar rumah impian di dinding. Ia mengucapkan afirmasi setiap pagi, tapi ia tidak belajar hal baru. Tidak memperluas jaringan. Tidak memperbaiki kebiasaan buruk. Hasilnya, hidupnya tetap sama. Di sini kita belajar satu hal penting. Visualisasi tanpa tindakan tidak menghasilkan perubahan nyata. Pikiran bisa memberi arah, tapi tanpa langkah konkret,
arah itu tidak membawa kita kemana-mana. Harapan tanpa usaha hanya menjadi angan-angan. Bagian 6. Titik temu. Mungkin kebenarannya tidak sepenuhnya di satu sisi. Mungkin hukum tarik-menarik bukan tentang semesta yang bergerak, tapi tentang diri kita yang bergerak. Saat kita yakin bisa, kita lebih berani mengambil risiko. Lebih sabar menghadapi kegagalan. Lebih konsisten belajar. Itu bukan sihir. Itu proses mental. Pikiran tidak langsung mengubah dunia, tapi pikiran bisa mengubah cara kita menghadapi dunia. Dan ketika cara kita berubah, hasilnya pun perlahan bisa berubah. Bagian 7. Risiko jika disalahartikan. Namun ada bahaya jika konsep ini dipahami secara ekstrem. Orang bisa menjadi pasif, hanya menunggu energi positif bekerja, atau lebih parah lagi, menyalahkan diri sendiri saat gagal. Merasa kurang yakin, merasa kurang percaya. Padahal hidup memang tidak selalu bisa dikontrol sepenuhnya. Optimisme penting, tapi realita tetap perlu dihadapi dengan strategi dan kerja nyata. Kalau tidak, konsep yang awalnya memotivasi justru bisa menjadi beban. Bagian 8. Cara menyikapi dengan bijak. Mungkin cara paling sehat adalah seimbang. Gunakan pikiran positif sebagai fondasi, sebagai bahan bakar untuk terus bergerak. Tapi jangan berhenti di situ. Belajar, bertindak, beradaptasi, jadikan pikiran sebagai kompas, dan tindakan sebagai langkah. Dengan begitu, kita tidak bergantung pada keajaiban, tapi juga tidak kehilangan harapan. Karena perubahan nyata biasanya lahir dari kombinasi keduanya. Penutup. Jadi, hukum tarik-menarik itu fakta atau ilusi? Mungkin jawabannya bukan hitam atau putih. Pikiran memang tidak membuat uang jatuh dari langit. Tapi pikiran bisa membuat kita berani mengejar peluang. Pikiran mungkin tidak menggerakkan semesta, tapi pikiran bisa menggerakkan diri kita. Dan seringkali, itu sudah cukup untuk mengubah arah hidup. Sekarang aku ingin tahu pendapatmu. Menurut kamu, ini lebih banyak soal kekuatan pikiran atau kekuatan tindakan? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Kalau pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa terus berdiskusi tentang pikiran, hidup, dan realita dengan lebih dalam.